Shalom saudara yang dikasih Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara tahukah saudara apa ataupun hal apa yang paling dibutuhkan oleh orang ketika berada di dalam kegelapan? Iya betul saudara, kita butuh yang namanya penerang ataupun kita butuh yang namanya pelita. Nah saudara-saudara, pelita adalah salah satu alat penerang yang sangat-sangat dibutuhkan di dalam kegelapan. Sekecil apapun nyala pelita itu, ketika berada di dalam kegelapan, maka pelita itu mempunyai dampak, menghasilkan dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya, saudara. Jadi, saudara, pelita itu sangat penting. Penting untuk menerangi kita, penting untuk memberikan rasa aman bagi kita, penting untuk memberikan kejelasan sesuatu yang tidak jelas, bahkan penting untuk menuntun perjalanan hidup kita dalam kegelapan. Nah, saudara-saudara, dalam pengajarannya, Tuhan Yesus itu menggunakan pelita untuk menjelaskan satu kebenaran tentang kehidupan orang-orang percaya. Untuk itu mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal 4, 21 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara-saudara, melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus ingin memberitahukan bahwa hidup orang Kristen itu ataupun hidup orang percaya itu bagaikan pelita, saudara ya. Seperti saya katakan tadi bahwa pelita itu penting dan dibutuhkan oleh setiap orang, saudara ya. Terutama dibutuhkan untuk menerangi, ya, dibutuhkan untuk memberikan rasa nyaman dan dibutuhkan untuk memimpin di dalam perjalanan. Nah, saudara, bagaimana supaya pelita ini betul-betul berfungsi sebagaimana fungsinya? Ya, saudara, pelita itu tidak tersembunyi dan tidak disembunyikan, saudara ya. Seperti dikatakan, tidak ditaruh di bawah tempat tidur dan tidak ditaruh di bawah gantang. Tetapi pelita itu, saudara, dia harus ditempatkan pada tempatnya supaya berfungsi. Yaitu di mana, saudara? Di kaki dian. Sehingga ketika dia berdiri kaki dian, saudara, maka cahayanya itu memendar, ya. Cahaya itu akan menerangi lingkungan sekitarnya, saudara ya. Nah, saudara, kehidupan orang percaya harusnya membawa terang Kristus, ya. Kehidupan orang Kristen ataupun orang percaya harus mempunyai dampak dan pengaruh bagi dunia sekitarnya, saudara. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita sebagai orang-orang Kristen ataupun orang-orang percaya yang dikatakan sebagai pelita itu bisa memberikan dampak, memberikan pengaruh, ataupun jadi berkat bagi orang lain, saudara. Nah, paling tidak dari bagian firman Tuhan ini ada dua hal yang saya ingin bagikan kepada kita untuk kita pikirkan dan renungkan. Yang pertama adalah, yaitu melalui karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, setiap orang percaya, ya orang percaya kepada Kristus, pasti dikaruniakan karunia khusus, saudara. Misalnya kita punya kelebihan dalam hal-hal tertentu, ataupun kita punya kecakapan-kecakapan tertentu, ataupun kita punya kepintaran-kepintaran tertentu, atau saudara punya kemampuan-kemampuan dan lain sebagainya, saudara. Nah, saudara-saudara, semua itu diberikan Tuhan kepada kita bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, saudara ya. Bukan supaya kita dianggap lebih pintar, lebih baik dan lebih bisa dari yang lain, tidak. Tetapi Tuhan anugerahkan kepada kita karunia-karunia itu
Tuhan berikan karunia-karunia itu kepada kita supaya kita kelihatan lebih daripada yang lain. Untuk apa? Supaya kehidupan kita ini berdampak. Artinya gini, kalau kita pintar, kalau kita punya kecakapan, kita punya keahlian melebihi daripada yang lain, saudara, bukan untuk kita bangga-banggaan, bukan untuk kita sombong, tetapi Tuhan mau pakai kita, saudara, supaya melalui semua yang kita miliki, saudara, itu akan menjadi berkat bagi orang lain, menjadi dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita, saudara. Nah, disinilah, saudara, kehidupan kita itu menjadi cahaya yang mempengaruhi, cahaya yang berdampak, cahaya yang memberikan rasa nyaman, cahaya bagi orang untuk menemukan Sang Juru Selamat itu. Melalui apa? Melalui perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Soalnya kita tidak perlu muluk-muluk mencari sesuatu bagaimana supaya kita punya pengaruh bagi orang di sekitar kita. Mari kita memulainya dengan sesuatu yang kecil. Ya, kita pikirkan dan ingat, saudara, pada waktu kita ingin melakukan sesuatu, mungkin itu hal yang kita lakukan berkaitan dengan diri kita sendiri, atau hal itu berkaitan dengan orang lain, saudara. Untuk dan kepada siapapun, mari kita pikirkan sesuatu yang baik. Pikirkan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang. Nah, saudara-saudara, misalnya, saudara, sesuatu yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, dan apapun yang kita lakukan untuk dan kepada orang lain. Mari kita pikirkan dan usahakan untuk melakukan sesuatu yang baik, perbuatan baik, dan juga dengan memikirkan apa yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Saya percaya dengan demikian, hidup kita berdampak bagi orang lain. Yang kedua, saudara, bagaimana caranya hidup kita ini bisa berdampak bagi orang lain? Yaitu melalui hidup kita yang sudah menerima terang Injil. Nah, saudara-saudara, biarlah kesaksian hidup kita yang sudah menerima terang Injil itu, hidup kita yang sudah diubah oleh Tuhan itu, hidup kita yang sudah memiliki citra yang baru di dalam Kristus itu, saudara. Tidak hanya kita nikmati sendiri di dalam aktivitas kita sebagai orang-orang yang percaya dalam lingkungan kita sendiri, tetapi ketika kita keluar, saudara, terang Injil yang ada dalam hidup kita itu, saudara, memancar, saudara, ya. Memancar kepada orang-orang di sekitar kita, dan sehingga orang melihat hidup kita dari apa yang kita katakan, dari apa yang kita lakukan, saudara. Orang melihat terang Kristus itu di dalam hidup kita, sehingga mereka boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Selamat dalam hidup mereka. Saudara, mari kita sekali lagi menyatakan terang Injil Kristus melalui kesaksian hidup kita di tengah-tengah dunia profesi kita. Yaitu misalnya di kantor kita, di tempat bisnis kita, atau di sekolah kita, dalam pelayanan kita, dan juga dimanapun kita ada, saudara. Kiranya hidup kita memberikan dampak Injil, dampak berkat Injil bagi orang lain. Dengan demikian, saudara, secara langsung atau tidak langsung, orang lain akan dapat melihat Kristus nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara, perbuatan baik kecil kita akan berdampak besar bagi orang-orang di tengah-tengah kesulitan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Baik itu berkat-berkat jasmani, terutama berkat-berkat rohani ya Tuhan, yaitu ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami yang sudah diberkati ini dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain, dipakai menjadi berdampak bagi orang lain, terutama ya Tuhan, hidup kami menjadi berkat Injil bagi sesama kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.